Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menceritakan tentang Perang Uhud. Perang Uhud, setelah mengalami kekalahan pada Perang Badar, para kaum musyrikin merasa terhina dan ingin segera membalas Rasulullah dan sahabatnya. Akhirnya, mereka menggalang dana dengan menjual barang dagangan yang Abu Sufyan bawa hingga mencapai jumlah yang sangat banyak. Para kaum musyrikin mempersiapkan persediaan ini selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Jadi, sebabnya itu, kaum musyrikin pada perang Badar itu mengalami kekalahan. Jumlah pasukan perang Uhud. Pada perang Uhud, pasukan musyrikin berjumlah sekitar 3.000 orang yang terdiri dari kaum Quraisy, sekutu, dan kaum Haris. Mereka juga membawa 15 wanita untuk memberi semangat pada pasukan. Kendaraan pengangkut mereka meliputi 3.000 ekor unta dan 1.000 ekor kuda. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sedangkan pasukan muslimin dalam perang Uhud berjumlah 1.000 prajurit. Dengan 100 di antara mereka perisai, Rasulullah sempat bertemu dengan kelompok pasukan bersenjata lengkap dari kaum Yahudi sekutu Bani Kharaj. Namun, beliau menolak karena tidak ingin meminta bantuan dari orang kafir untuk memerangi orang musyrikin. Walaupun Bani Kharaj memiliki banyak perlengkapan lengkap, tetapi Nabi Muhammad tidak ingin menerimanya karena beliau tidak mau mendapatkan bantuan dari orang kafir. Selanjutnya, pembelotan. Abdullah bin Ubay membelot bersama pasukannya berjumlah 300 orang. Saat kedua pasukan bertemu dan dapat melihat satu sama lain, sebenarnya Bani Aus dan Kharaj hampir saja ikut mundur. Namun, Allah menangguhkan ketetapan hati mereka untuk terus ikut berjihad. Jadi, sebelumnya itu, kaum muslim itu ada 1.000 prajurit. Ada 300 orang dari kedua pasukan tersebut itu mundur. Jadi, pasukan Nabi Muhammad itu sisa 700. Pertarungan dalam Perang Uhud. Perang Uhud dimulai dengan Tolhah bin Abi Tolhah yang maju menunggangi unta dan dikenal sebagai mesin perang. Namun, Zubair bin Awam berhasil menghadapinya dan membunuhnya, serta menjerapkan untanya. Pertempuran berkecamuk dengan 10 pembawa panji dari Bani Abduddar dari kaum musyrikin gugur. Abu Dujanah dan Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur dengan gagah berani, menghancurkan barisan musyrikin. Namun, Hamzah gugur setelah dibunuh secara diam-diam di tengah kegelapan. Jadi awal perang itu dimulai dengan Tolah bin Abi Tolah yang ujung unta dan dikenal sebagai mesin perang. Namun Zubair bin Awam berhasil menghadapinya dan membunuhnya. Walaupun Tolah bin Abi Tolah itu dikenal sebagai mesin perang dan tidak terkalahkan, namun Zubair bin Awam berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Sedangkan Jana dan Hamzah itu William bin Abi Thalib bertempur di tengah pertempuran sambil mengobrak-abrik medan perang. Tetapi ada salah satu orang itu membunuh Hamzah dengan menggunakan tombaknya secara diam-diam. Kesalahan para pemanah. Ketika kaum muslimin berhasil memojokkan kaum musyrikin dan membuat mereka mundur, sebagian pemanah melihat ghanimah yang tercecer dan merasa peperangan telah usai. Abdullah bin Zubair mengingatkan mereka akan perintah Rasulullah, namun mereka tidak mendengarkannya dan turunlah lebih dari 40 pemanah. Hanya tersisa Abdullah bin Zubair dan sekitar 9 rekannya yang tetap berada di pos mereka. Jadi, satu peperangan pemanah itu melihat kalau medan perang itu telah selesai dan pasukan kaum musyrikin itu mundur. Nah, kaum pemanah itu melihat banyaknya ghanimah atau harta yang tercecer yang berserakan di mana ada emas, ada perisai, ada baju perang dan jasa lainnya. Para pemanah pun turun untuk mengambil tersebut. Nah, maka itulah walaupun sudah diingat Abdullah bin Zubair, perintah Rasulullah
namun 40 pemanah itu tetap turun untuk mengambil ghanimah. Keadaan setelah melakukan kesalahan, Khalid bin Walid memanfaatkan celah tersebut dengan menyerang pos yang dijaga Abdullah bin Zubair, yang akhirnya gugur. Dengan teriakan Khalid, pasukan musyrikin balik dan mengepung pasukan muslimin dari depan dan belakang. Sementara Amrah binti Al-Qamah mengangkat panji mereka. Nah, seperti sebelumnya, 40 pemanah yang dari Gunung Uhud itu turun. Nah, Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, dia memutari gunung tersebut dan menyerang balik ke pasukan pemanah dan menggurah semua pasukan pemanah. Nah, dengan teriakan Khalid, pasukan musyrikin balik dan mengepung kaum muslimin dari depan dan belakang. Sementara Amrah bin Al-Qamah mengangkat panji mereka. Akhirnya pasukan kaum muslimin mundur sembari melindungi Rasulullah dan beristirahat di lembah dekat dengan Gunung Uhud. Total korban dari kaum muslimin berjumlah kurang lebih 70 orang, sedangkan dari kalangan kaum kafir berjumlah 30 orang. Nah, tiga hikmah yang bisa diambil di sini adalah mendengarkan apa yang diperintah oleh pemimpin, jangan tergiur dengan harta, jangan berselisih dengan satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.